Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudari, sahabat semua, selamat datang. Salam jumpa lagi di channel YouTube Andi Khalifah Minang Malaysiawi. Nomor telepon WA komplain untuk berdialog lebih serius pada nomor 0821 790 45 777 atas nama Andi non gelar. Baiklah, to the point. Sesuai judul konten ini, kita sedang dibunuh dan sedang disesatkan. Itu judul. Nah, terima kasih sudah memasuki konten ini supaya lebih jelas apa yang dimaksud judul konten ini. Ya. Yang dibunuh itu adalah karakter, ya, dan pembunuhan ini sudah dari lama terjadi. Sedari Alfonso memasuki Nusantara, sebelum Alfonso adalah Columbus, setelah Alfonso masuk sebelum Columbus itu sudah ada dinasti Tan, ya, sudah ada Chola. Dengan nama lain Chola adalah Sriwijaya. Ya, Raja Sriwijaya ini kalau tidak lebih ada mencapai 31 generasi. Ya. Barulah Kublai Khan, Genghis Khan. Ya. Itu di dalam pembunuhan karakter, sejarah dimodifikasi. Ya, setiap penjajah itu pasti memodifikasi sejarah. Ya, menghilangkan bukti-bukti sejarah, menciptakan sejarah baru, dan itu berkelanjutan sampai saat ini, baik sadar atau tidak. Malahan yang melakukan hal yang dilakukan penjajah adalah oknum-oknum di suatu wilayah tersebut. NKRI umumnya, Minang khususnya. Kita lanjutkan dialog pada live chatting, ya, atau di WA. Dan pembunuhan karakter dari sejarah ini contohnya sangat banyak, seperti Anton Lubu. Saat ini dia menciptakan sejarah baru, Kerajaan Setangkai, dan Setangkai itu di Payakumbuh. Sementara Kerajaan Bungo Setangkai adalah di Sungai Tarap. Ya, jika saudara-saudari pemerhati pasti tahu kisah ini, realita begini, ya. Tambah lagi banyak versi lain, sehingga Pagaruyung 1, 2, 3 sendiri pun sampai hilang. Nah, semua diarahkan ke Istana Pagaruyung yang saat ini, ya. Yang padahal lokasi Pagaruyung saat ini baru dirancang, baru dicari oleh masa-masa Gubernur Sumbar Bapak Harun Zen, ya, dan diperkuat pada era Bapak Azwar Anas. Nah, itu saat menentukan lokasi akan dibangun Istana Bosa Pagaruyung yang ada saat ini. Ya, apakah dari Istana Bosa Pagaruyung saat ini keturunan yang ke Brunei, ke Malaysia dan ke lain-lain wilayah? Tentu tidak. Adanya di Pagaruyung 1, 2, 3 sebelumnya. Itu banyak bukti sejarah menyatakan, ya. Jika menolak bukti-bukti sejarah ini, dipersilahkan kepada yang sejarahnya hilang untuk membela diri, ya. Dan nyatanya sampai saat ini, karena semua menerima, tidak ada yang membantah, semua diarahkan ke Pagaruyung bangunan saat ini, itu gambaran pihak-pihak lain yang sejarahnya dihilangkan, itu entah menerima, entah belum sadar, ya. Itu mengenai pembunuhan. Kita sedang dibunuh, ya, adalah pembunuhan karakter lewat modifikasi sejarah, menciptakan sejarah baru, ya,
dan mencampur adukkan sejarah realita kenyataan, dicampur adukkan dengan modifikasi, ditambah dengan mengada-ada, ya. Nah, sekarang kita bicara sedang disesatkan, ya. Moga sama dapat kita maklumi karakter seseorang, keimanan seseorang, akidah seseorang, kepercayaan maupun keyakinan seseorang itu tergantung lingkungan dia sehari-hari, tergantung apa yang dia baca dan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Nah, ya, sangat umum saat ini, sudah nyata-nyata sedang disesatkan, dan yang menyesatkan pun tanpa sadar telah melanjutkan kesesatan. Yang disesatkan pun tidak sadar dan belumlah sadar. Ya, bukti-buktinya banyak, sangat banyak sekali. Salah satu contohnya di kenagarian saya ini dulu ya. Nih, ini ada monografi Nagari Kacang, Kecamatan 10 Koto Singkara, ya, Kabupaten Solo. Dan ini semua penyusun buku ini jika dihadapkan secara publik dengan saya, ini kebohongannya, tingkat kebohongan 90%. Ya, dan ini menghabiskan dana 25 juta. Ya. Begitupun dengan sejarah-sejarah kronologis. Kronologis ini ya. Nah, ini sangat banyak modifikasi kronologis kejadian ini ya. Dan buku-buku ini menjadi sangat langka saat ini. Ya. Nah, begitu. Begitupun jadi pembunuhan dan penyesatan itu bisa dari sejarah, bisa dari penyesatan maknawi. Nah, itu karakter seseorang bisa terbunuh, kepercayaan dan keyakinan seseorang bisa sesat, ya. Dan ini termasuk termasuk kisah-kisah yang sudah saat kita bacakan realita ini maka akan sangat berlawanan lah dengan apa sejarah yang berkelanjutan saat ini, ya. Nah, saat kita membacakan realita maka akan berlawanan lah dengan sejarah yang beredar saat ini. Dan sama kita maklumi, seseorang yang bukan pemerhati, ya, seseorang yang bukan pemerhati akan shock, akan berprasangka buruk di saat seorang pemerhati menyampaikan kesimpulan. Dan rata-rata karakter umum tanpa bertanya kepada narasumber apa alasan statement langsung berkomentar negatif, ya. Bahkan sampai ke modifikasi Al-Quran. Bayangkan, ya. Ini Al-Quran tahun ini cetakan lama ini ya, dari Departemen Agama yang lama. Nah, ya. Nah, coba kita bandingkan dengan Al-Quran saat ini. Nah, dan semoga dapat kita maklumi tadi karakter seseorang, keimanan seseorang itu tergantung dari apa yang dia baca, dengan siapa dia bergaul sehari-hari, ya. Dan ini sebenarnya ini sudah harus makanya saya usulkan sedari dulu kaderisasi, alih generasi dan penyadaran tanpa kecuali para mubalik, ya, Pangulu, Datuk, Pedito, Malin, Menti, Dubalang, ya. Karena sejarah ini sudah sangatlah keruh dan kusut, dan maknawi sudah sangat jauh lari dari maknawi yang mendekati kebenaran. Beberapa contohnya banyak, mulai dari makna kalau di Minang itu ada istilah
batang kayu gadang batang kayu gadang di tengah koto baurek limba gumatan babatang sendi diko badahan bari cupak jo kantang dan macam-macam uraiannya. Dan padahal itu diawali dari ucapan ibarat batang kayu gadang. Nah, itu kan ibarat, ya, ibarat foto. Nah, ibarat foto. Nah, ini kebetulan nih siapa ini Mamak Jasril Adnan di Kabupaten Solo, ya. Beliau anggota dewan dan beliau ini adalah Mama Datuk Tambasa. Beliau 2 periode sebelumnya menjawat Dewan ke Masjid Sumbar, ya. Baiklah, hal-hal keruh dan kusut tadi itu harus direvisi semua sejarawan, semua adatwan dan semua lembaga. Seharusnya sedari dulu, sedari keberadaannya sudah meluruskan dan menyisihkan sejarah sampai sejarah itu jadi satu versi dan maknawi juga tidak banyak versi. Nah, ya. Tetapi saat ini juga para YouTuber dapat sejarah sepotong-sepotong dia sampaikan lewat YouTube tanpa melayani dialog. Nah, akhirnya tidak jelas lagi siapa yang narasumber, ya, karena rata-rata YouTuber hanya memposting hal sejarah, hal maknawi sepotong-sepotong, ya. Jadi dia mendengar dari seseorang terus dia jual. Nah, ini saya lagi bujangan, ini saya sampai kemana-mana ini membuktikan membuktikan apa-apa yang saya terima dari remaja sampai ke Surabaya, sampai kemana-mana saya jalan-jalan nih, ya. Nah, jadi begitu, itulah intinya sekilas penjelasan kita sedang dibunuh dan sedang disesatkan. Untuk lebih jelasnya apa-apa hal-hal sejarah, apa-apa hal maknawi sampai ke hal 25 syahadat, ya, sampai ke hal 25 syahadat ada uraian sekilasnya. Apa yang dimaksud, siapa yang dimaksud menjual ayat Allah, siapa yang dimaksud pengkhianat, ya, siapa yang dimaksud menghancurkan. Nah, itu ada pada konten sebelumnya, ya. Silahkan diedit, silahkan di share, ya, dan marilah didukung program kaderisasi alih generasi baik sebelum wafatnya seorang Pengulu Datuk maupun setelah wafatnya Pengulu Datuk, supaya yang mau menjabat ini jangan bingung dan yang sedang menjabat tahu dia manajemen menjalankan amanah, sejarahnya cukup, ya, hukum ada kepastian. Jika tidak ada kepastian percuma dibilang ada hukum adat lah, hukum adat sebatang panjang lah, hukum adat selingkah nagari lah, undang-undang nagari. Jika tidak diberlakukan percuma bicara-bicara banyak hukum, ya. Yang ada itu malah melarang maling, dia sendiri maling. Nah, bicara-bicara hukum, bicara baik-baik, ya. Misalnya inge-inge dan maimpok. Nah, justru dia yang maimpok orang. Terus dia bilang lagi inge-inge rantiang naga bercucu, justru dia yang mencucu orang lain, ya. Terus lagi ada pula lagi istilah maminteh sebelum manyui. Umum terjadi saat ini, dia sendiri aja sedang hanyut, ngomong pula sama orang maminteh sebelum hanyut. Terus seakan-akan dia tahu cewang di langit itu akan panas, gabak di hulu itu seakan-akan akan panas, akan hujan. Tidak mesti begitu. Ini sekarang zaman udah berbeda, ya. Baiklah, itu sekilas uraian judul konten ini dan beberapa bahan materi selain ilmu laduni, selain silsilah kerajaan, era kerajaan, silsilah kesultanan, bahkan silsilah dari era Nabi Adam alaihissalam, ya. Sampai ke bawah, sampai ketiga istri Nabi Ibrahim, sampai lagi, jadi mulai dari era minimal dari era peralihan Nabi Isa ke Nabi Muhammad,
Nabi Isa alaihissalam ke Nabi Muhammad Rasulullah alaihissalam ada kurang lebih 600 atau 50 tahun dalam. Ini sangat banyak kejadian. Dan harus sejarawan orang Minang itu harus tahu apa yang sedang terjadi di Minang saat itu. Dan apa yang terjadi di zaman Nuh dan Nabi Hud alaihissalam. Ya, minimal harus sadar sejarah apa yang terjadi pada masa proses baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah alaihissalam menegakkan agama Islam. Ada beberapa kali perang, ya, ada beberapa kali surat yang dikirimi ke berbagai pemimpin suatu negara, bangsa, kerajaan, ya. Nah, itu yang dilakukan. Dan sekiranya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW masih hidup saat ini, pasti beliau melanjutkan itu. Sampai tegak hukum Islam. Ya. Begitu ya. Dan minimal sadar sejarah era kerajaan. Nah, sebelumnya harus sadar era apa yang terjadi pada era 4 khalifah, 4 imam. 4 kekhalifahan Islam, Bani Umayyah, Abbasiyah, lanjut ke Abbasiyah Baghdad, terus ke kekhalifahan Turki Utsmani, dan itu sangat banyak hikmah. Kenapa kekuatan sebesar itu bisa runtuh? Nah, itu dan itu sedang terjadi saat ini. Nah, ya, suatu bangsa, suatu negara, bahkan Singapura sendiri pun begitu. Sampai sekarang saat ini mungkin 15% atau 70% tersisa orang Melayu di Singapura. Ya. Awalnya Melayu semua. Nah, dan itu sedang terjadi juga proses itu di Malaysia maupun di Indonesia. Nah, penyebab awalnya apa? Karena kurang perhatian dengan sejarah. Tidak ada pernah mengambil pelajaran, tidak ada pernah mengambil hikmah. Ya, seperti mubalik, cuma menceramahi petunjuk. Mubalik itu sendiri tidak ada berjalan ke arah yang ditunjuk oleh petunjuk. Nah, kembali lagi yang ibarat pohon kayu gadang di tengah kota tadi, para nenek mama pengulu datuk terjebak dengan ibarat. Padahal yang dituju itu adalah yang diibaratkan. Nah, nih orangnya ibarat foto ya. Nah, anggap orangnya ibarat foto. Ini foto. Nah, memang ini orangnya, tapi yang dimaksud itu ini di Lampung ya. Nah, ini orangnya ibarat di foto saya bilang ya. Dia anggap ini, dia gambar ini yang dia ceramah-ceramahi, atau dianggap gambar ini yang dimaksud. Padahal ini cuma ibarat. Yang diibaratkan itu adalah orangnya sedang di Padang saat ini di Solo. Nah, begitu loh. Ibaratkan batang kayu gadang di tengah foto, ibaratkan orang ini dalam foto. Dia foto ini yang dianggap dia anggap foto ini, padahal yang diibaratkan itu di Padang orangnya. Nah, begitu juga ibarat batang kayu gadang di tengah foto. Ya. Dan masing-masing uraian unsur pohon itu masing-masing uraiannya diibaratkan pohon. Ibarat pohon, tetapi yang dimaksud itu kan bukan pohon. Nah, begitu ya. Misalnya pohon gadang, batang kayu gadang di tengah foto, baurek di bagomatan. Nah, nenek mama yang gadang bahasa Batuah ibarat batang kayu gadang di tengah foto, ya. Nah, itu kan ibarat. Yang dimaksud itu kan nenek mama. Nah, harusnya si nenek mama ini atau suluh bendang, pengulu datu angku itu angku, dia jangan anggap dirinya itu pohon. Nah, ya. Harusnya dia bisa memposisikan diri. Siapa yang posisinya di urat? Mau balik kah? Dubalang kah? Nini kah? Nah, yang menjadi batang siapa? Harus bisa dia menentukan posisi. Nah, itu namanya maknawi, ya. Seperti angku jatuh angku, di mana posisinya? Di rantiang kah? Di daun rimbun jadat kah? Nah, begitu. Jadi harus tahu posisinya. Tapi harus lepas dari yang diibaratkan pohon tadi. Nah, ya. Nah, yang diibaratkan unsur pohon itu
harus dimaknai kepada yang diibaratkan. Ibarat batang kayu gadang datang ke koto, baurek di magomatan. Siapa yang posisinya di urek? Taruhlah kita posisinya urek itu nini ya. Limbago. Siapa itu limbago? Mama. Nan gadang, siapa nan gadang? Batang, siapa yang jadi batang? Nah, begitu loh. Masing-masing yang disebutkan di Pasambahan Katu itu ada dalam semua unsur pohon gadang. Nah, supaya apa? Supaya jangan asar bibil melambai saja, supaya konsisten sumpah jabatan. Sumpah jabatan kata tanggung 30 juz ayat suci Al-Quran, sebanyak baris di atas, sebanyak baris di bawah. Dipertaruhkan ayat itu, seakan-akan tidak akan melanggar janji bakato bana, bajaran urui, tagak dina bana, mau komadia. Ya, seakan-akan tidak akan melanggar. Tetapi realitanya melanggar, otomatis melanggar 30 juz ayat suci Al-Quran, bukan? Nah, itulah realita yang terjadi. Itu karena apa? Karena nol kaderisasi dan penyadaran, tidak ada lagi saat ini yang bisa menjelaskan ini di Padang. Jadi tolong perhatikan Bapak-Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, seluruh Pangulu, Datuk, Pendito, Malin, Menteri, Balang, kekeliruan Anda sekalian sangatlah banyak. Ya, sangatlah banyak. Bahkan Anda sendiri tidak sadar Anda sedang menghancurkan diri Anda sendiri dan orang lain. Paham? Sangat banyak sekali contohnya. Jadi berpulang kepada diri masing-masing. Jika ingin Minang lebih baik, Minang menjadi baik, tolong anggarkan anggaran dana kepada program kaderisasi dan penyadaran. Sudah cukuplah anggaran diarahkan kepada infrastruktur fisik, kepada sarana dan prasarana. Kembalikan lagi kepada sebelumnya. Struktur, personelnya ini dulu bangun jiwa dan raganya. Tempatkan dia, di mana dia tempatnya. Harus satu tempat. Misalnya alim ulama, dia harus punya satu wadah. Tidak boleh ada wadah lain. Begitu Cadiak Pandai harus satu wadah. Semua berbagai disiplin ilmu pengetahuan Cadiak Pandai atas nama Cadiak Pandai harus punya satu wadah. Punya satu limbago. Nah, ya. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Silahkan didukung program kaderisasi, alih generasi dan penyadaran gelar Pengulu, Datuk, Pendito, Malin, Menteri, Balang, bahkan gelar penerus kerajaan dan gelar kesultanan. Ya, supaya sejarah yang sudah abu-abu jangan dicaplok orang. Jangan diciptakan orang sejarah baru, lalu yang realita saudara-saudari tidak sadar sejarah saudara-saudari yang dicaplok orang, seperti di Pasaman, ya. Pihak yang pewaris itu tidak sanggup mengemban amanah sebagai yang dipertuan di Pasaman. Terus dipercayakan kepada Bapak Asrul. Terus sekarang merasa dikhianati, terus dipercayakan lagi kepada Pak M, Pak Mutia. Terus ribut mengadu kepada anggota DPR di Padang. Nah, sementara bahasanya Nenek Mama ini panjaniah nang karuah, penyelesaian nang kusui. Nah, realitanya malah sesama Nenek Mama malah nggak bisa menyelesaikan masalah. Bagaimana kita mau berharap dia mau menyelesaikan hal dan keruh dan kusut anak keponakan? Nah, inilah akibatnya nol kaderisasi dan penyadaran. Jadi, sekira ada yang sanggup mengaku bisa mengkader dan menyadarkan atas nama gelar Pengulu, Datuk, Pendito, Malin, Menteri, Balang di Sumbar itu, silahkan hadapkan ke saya. Silahkan kirimkan nomornya kepada saya. Atau silahkan dikoordinasikan di lapangan, kumpulkan semua orang-orang yang saudara-saudari anggap dia berkompeten di bidang hal sejarah hukum, hal maknawi, ya, berkompeten. Tentu saja berkompeten ini harus berikut rujukan. Kumpulkan, lalu izinkan saya melakukan uji kelayakan kepada masing-masing beliau. Dan taruhannya apa? Jika voting menganggap sejarah versi saya, hukum versi saya, maknawi versi saya itu
melebihi beliau-beliau semua. Nah, resikonya gelar beliau semua, ya, masing-masing gelar beliau yang berhadapan dengan saya dicopot semuanya. Harus mengikuti program kaderisasi, regenerasi, dan penyadaran. Jika sudah pantas, barulah boleh lagi menjabat gelar sebelumnya. Itu taruhannya. Ya, plus taruhannya semua perbuatan yang sudah melanggar, ya, yang menyalahgunakan jabatan, itu semuanya ada sanksi. Itu taruhannya. Nah, baik. Sampai di sini paham? Ya. Sesiapa dan termasuk taruhannya sesiapa yang sudah melanjutkan maknawi yang keruh dan kusut, melanjutkan kesesatan dan membunuh karakter seseorang, itu dia ada konsekuensi, ada sanksinya. Nah, dan saya sendiri pun siap menerima sanksi jika versi saya ini keruh dan kusut. Jika versi saya ini menyesatkan seseorang atau menyesatkan orang banyak, ya boleh dipanggil. Mulai dari Yulfian Azrial, mulai dari Muhammad Jamil, Inyak Yus Prapati Nasabatang, Mak Kati, Mama Mokhtar Naim, Ibu Rauda Taib, siapa lagi? Mama Sayuti Datuk Rejo Pengulu, siapa lagi? Semua dosen rektor Unan, ISI Padang Panjang, ASKI, SMKI, silahkan dihadirkan semua kalangan akademisi juga. Nah, marilah kita tuju sejarah satu versi, hukum, satu status hukum tapi kuat, tapi diberlakukan, dan kita tuju satu versi maknawi. Moga dapat dimaklumi jika hal seperti saat ini berkelanjutan. Tahu sendiri ya saudara-saudari apa risiko yang akan diterima. Di saat tenaga kita lemah, di saat darah kita dingin, kita sudah menyesali kita tidak berbuat apa-apa, cuma sebatas ngoceh-ngoceh bau saja. Selagi tenaga kuat, selagi darah masih panas. Itu yang akan terjadi di masa tua. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tiada beda dengan saat ini, cuma ngoceh-ngoceh saja, asa bibi melambai, tanpa berbuat apa-apa. Ya, cukup sekian, terima kasih. Jadi tolong di-share, tolong dibagikan, tolong didukung. Saya tidak mengutamakan viral, saya tidak mengutamakan banyak menghasilkan, tidak. Kalau saya tetap memilih metode tidak ada sesuatu yang akan efektif jika tidak menempuh jalur berdialog bertatap muka langsung secara intensif. Nah, ya, jadi bahasa video, bahasa tulisan, bahasa telepon sangat terbatas. Sangat salah anggapan saudara-saudari kalau menganggap saya ingin viral. Tidak akan menyelesaikan masalah. Buktinya berpuluh-puluh kali, ribuan kali ceramah, khutbah, jika tidak ada berdialog tatap muka langsung secara intensif, tidak membicarakan sistem, tidak ada sesuatu yang akan diperbuat, tidak ada sesuatu yang akan diberlakukan, tidak ada. Hanya akan ibarat minyak habis sampai tidak lama. Seperti selama ini, ya. Coba bayangkan berapa anggaran untuk gedung budaya, triliunan. Berapa anggaran untuk balai-balai adat ini itu, untuk acara euforia ini itu untuk menggaji orang-orang di DPMD, DPMN, di KAN sudah berapa? Diberi pula inventaris. Apa hasilnya? Tidak ada, justru malah melanjutkan kesesatan, justru malah membunuh karakter. Ya, terima kasih sekali lagi. Silahkan diputar ulang atau di-share, ya. Salam dari saya atas nama Facebook, akun Facebook saat ini Penghulu Merapak Alam, nomor WA 082179045777, asal Kanagarian Kacang, Kabupaten Solok Tapian Danau Senggara, berdomisili saat ini di Bandar Lampung Kota. Maaf, foto saya, wajah saya ada pada konten sebelumnya. Ya, cukup sekian, terima kasih. Maaf lahir dan batin. Tolong teruskan ini kepada gubernur, mantan gubernur, kepada wali kota, mantan wali kota, bupati, mantan bupati yang saudara-saudari kenal. Tolong teruskan video ini ke beliau. Dan beliau sendiri akan menghubungi nomor ini. Cukup saudara-saudari bagikan saja. Dan tunggu apa yang terjadi, ya.
Pas ini sepertinya 30 menit masih bisa sisa memori saya ini ya. Ya, silahkan teruskan kepada masing-masing masing-masing wali nagari, ya, ke Bamus, apalagi. Lanjutkan ini ya.